Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berkati Tuhan. Kita mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kita mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan dalam hidup kita sepanjang malam. Kita boleh ada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Saat kita baru bangun tidur saudara, marilah kita mengarahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan terima kasih kita kepada Allah Bapa di sorga, karena Dia begitu baik. Dan biarlah kiranya melalui acara doa pagi, kita boleh mendapat tuntunan dari Tuhan sebelum kita memulai hari yang baru. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Hati kami siap untuk kembali mendengar firman-Mu, untuk kembali mendengar suara Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, pimpin dan tuntun kami supaya firman yang kami terima menjadi rema dalam hidup kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita ke dalam Markus 4 ayat 38 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Puji Tuhan. Saudara, dalam hidup ini, walaupun kita dekat dengan Tuhan, tetapi tidak menjamin bahwa seseorang bebas dari kekhawatiran. Pada waktu ada bahaya besar di hadapan kita, naluri kita sebagai manusia itu akan didominasi oleh ketakutan. Bukan rasa yakin bahwa Tuhan akan bertindak untuk menolong kita. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan murid Tuhan yang sedang berada dalam perahu. Kita tahu bahwa di perahu yang sama, Tuhan juga hadir di sana. Hanya bedanya, mereka semua dalam kondisi terjaga, sedangkan Tuhan Yesus tertidur. Kelelahan yang tinggi membuat Tuhan Yesus perlu beristirahat. Tuhan Yesus sekalipun Dia merupakan Allah Bapa, tapi di dalam rupa manusia, Dia juga bisa merasa kelelahan sama seperti saudara dan saya. Di tengah perjalanan mengarungi danau itulah tiba-tiba datang ombak besar. Perahu yang sederhana dan berukuran kecil tentu saja tidak bisa menahan ombak yang begitu besar. Dan perahu itu menjadi oleng karena ombak yang menghardik mereka lebih besar dibandingin perahu mereka. Saat mereka menghadapi situasi mencekam, mereka agak dongkol kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sama sekali tidak terbangun. Dia lelap dengan tidurnya. Karena mereka begitu takutnya dan seolah-olah Tuhan Yesus tertidur dan tidak peduli dengan mereka, akhirnya mereka tidak tahan dan mereka mulai membangunkan Yesus. Mereka membangunkan Yesus yang sedang tidur disertai dengan ungkapan yang kurang sedap untuk kita dengar. Dia berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Rasa takut yang telah memuncak sampai mereka berkesimpulan bahwa Tuhan tidak mempedulikan hidup dan keselamatan mereka. Padahal tanpa mereka sadari, secara fisik Tuhan dekat sekali dengan mereka. Secara fisik Tuhan ada dalam perahu yang sama. Dan inilah yang sering kita hadapi dalam hidup kita. Ada saatnya kita merasa ombak kehidupan sangat besar menghantam kita. Apakah dalam bentuk berbagai ujian hidup, kondisi sakit, tubuh yang lemah, keuangan yang belum tercukupi, yang seolah-olah seperti kurang selalu, pergumulan pribadi yang tak kunjung terpecahkan, sehingga muncul pertanyaan, betulkah Tuhan peduli? Apakah Tuhan tidur? Apakah Tuhan tidak peduli dengan kesusahan kita? Lagu yang selalu kita dengar saudara di gereja, bahwa Allah peduli, Allah mengerti.
Tetapi ada kalanya pada waktu kita mengalami pergumulan pribadi, kita merasa lagu ini tidak benar. Kita merasa lagu ini tidak berlaku dalam kehidupan kita. Kita merasa Tuhan tidak mengerti dan Tuhan seperti seolah-olah tidur. Tetapi saudara, pagi hari ini saya mau berkata, Tuhan itu ada dan beserta dengan kita. Sama seperti ayat yang kita baca di atas. Kita mengerti bahwa Tuhan beserta dengan kita di satu perahu. Dia ada bersama kita di perahu yang sama. Dan dia senantiasa berjaga-jaga untuk kita. Tidak tidur saat kita terancam kesulitan. Dia sungguh peduli. Kesadaran dan keyakinan ini hendaknya juga kita rasakan. Dan kita hayati di sepanjang hari ini. Sebab saudara, saat kita berlayar satu perahu dengan Tuhan, kita tidak perlu ragu. Karena dia adalah Tuhan yang peduli. Dan pada waktu kita tahu bahwa Tuhan berada di satu perahu dengan kita, kemudian masalah demi masalah datang, yang perlu kita lakukan adalah kita naikkan rasa syukur. Kita naikkan rasa syukur bukan karena masalah tersebut datang. Kita tetap naikkan rasa syukur. Karena Tuhan ada bersama kita dalam perjalanan. Tuhan ada di dalam satu perahu dengan kita. Kita harus mengucap syukur, bukan ketakutan. Dan kita harus berdoa, ya Tuhan, jadikan kami terus menghayati Engkau dekat. Bahkan teramat dekat. Jangan jauh dari kami Tuhan. Sehingga kami merasa aman dan terlindungi. Saudara, Tuhan mengizinkan kita mengalami kesusahan. Tidak lain untuk meningkatkan mutu iman kita. Dan untuk memurnikan kita. Supaya kita lebih murni dari emas. Tanpa masalah, kita tidak akan tahu apa itu artinya kemenangan. Tanpa masalah yang Tuhan izinkan, tanpa kesusahan yang Tuhan izinkan, kita mungkin tidak dapat menyaksikan pertolongan Tuhan kepada orang lain. Karena kita harus mengalaminya secara personal. Kita harus mengalaminya secara individu. Supaya kita dapat keluar sebagai pemenang. Dan dari kemenangan ini kita boleh bersaksi kepada orang banyak bahwa Tuhan itu hidup dan Tuhan itu menolong. Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita sebagai anak-anak Tuhan. Meskipun kita tidak selalu melihat atau merasakan kehadirannya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berjanji. Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang selalu menopang kita. Sebagai umat Tuhan, kita harus belajar agar selalu mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap langkah atau rencana yang kita lakukan. Kita harus nantiasa hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Karena waktu kita hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, Tuhan sendiri yang menjamin kita pasti selamat sampai di tujuan yang telah ditentukan Tuhan bagi kita. Dan jaminan itu bukan urusan kita, tapi adalah urusan Tuhan. Karena kita sudah mengikuti tuntunan Roh Kudus. Sepanjang hari ini kita tidak akan pernah tahu masalah apa yang akan kita hadapi. Kita tidak akan pernah tahu badai, ombak, topan seperti apa yang kita hadapi sepanjang hari ini. Tapi satu hal yang kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita dan Tuhan akan memampukan kita untuk melewati permasalahan hidup kita. Dan yang pasti saudara, Tuhan adalah Tuhan yang memberikan jalan keluar. Waktu kita berserah kepada Tuhan, waktu kita menghadapi jalan yang buntu, bukan hanya Tuhan akan membuka jalan, tapi Dia akan membuat jalan sehingga jalan itu tersedia. Dan itu adalah Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu melakukan segala perkara lebih dari apa yang kita pikirkan. Kuncinya saudara, biar kita jangan berhenti memuji Tuhan. Jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Karena satu saat nanti dalam kitab Maleakhi 3 berkata akan ada perbedaan antara orang yang mengiring Tuhan dan orang yang tidak mengiring Tuhan.
Saat ini kita belum bisa melihat perbedaan itu, saudara, karena perbedaannya tipis sekali. Tapi Tuhan berkata akan ada perbedaan antara orang yang mengiring Tuhan dan orang yang tidak mau melayani Tuhan. Dan biarlah kita menjadi bagian orang yang mengiring Tuhan, sehingga kita disebut sebagai orang yang dekat dengan hati Tuhan, orang yang disayang Tuhan. Dan pada waktunya nanti, Tuhan akan memberikan apa yang menjadi isi hati kita, apa yang menjadi kerinduan kita, bahkan lebih dari apa yang pernah kita pikirkan. Itu adalah janji Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Biar kita pegang janji itu, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk selamanya. Biar iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Masalah boleh datang silih berganti, tapi biarlah kita jangan menjadi lengah. Biar kita tetap berdiri teguh, karena ada Roh Kudus yang memampukan hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, karena kami tahu Engkau ada bersama kami. Engkau ada di dalam perahu yang sama dengan kami. Walaupun kami merasa Engkau tidak menolong kami merasa Engkau tertidur, tapi kami percaya kami adalah biji mata Tuhan. Dan sebagai biji mata Tuhan, kami tidak pernah lepas dari rencana-Mu. Kami tidak pernah lepas dari perhatian-Mu, Tuhan. Masalah boleh datang silih berganti, Bapa, tapi kami percaya Engkau terus memegang tangan kami, Tuhan. Engkau terus membuat kami menjadi kepala, bukan menjadi ekor, Tuhan. Menjadi pemenang, bukan menjadi orang yang kalah, Tuhan. Terima kasih, Bapa, dan kami yakin, Tuhan. Kami yakin dan percaya. Sepanjang hari ini, Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi, tapi kami memiliki Engkau, dan itu lebih dari cukup untuk hidup kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih buat acara doa pagi. Setiap pagi kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami percaya firman ini yang membuat kami tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami sudah menerima firman Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap yang saudara kerjakan pagi hari ini. Haleluya.